adada ma bi ilmillahi salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid qawli wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Fattahu ya Alim iftah alaina fathan qariba ya Fattahu ya Alimu ya Fattahu ya Alimu ya Fattahu ya Alim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa da'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbihi minallahi ta'ala. Nawaina ma nawabihi as-salafus salih, nawaina ma ahata bihi ilmullahi ta'ala min salihin niyat. Alhamdulillah, berkat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memperkenankan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul kita di masjid, satu tempat yang mulia, dengan perkumpulan yang insya Allah Allah muliakan. Perkumpulan di situ disebutkan nama nabinya yang paling mulia, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berikan kepada kita kemuliaan daripada kemuliaannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi mendapat kemuliaan karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada kemuliaan seperti kemuliaan takwa. Maka siapa yang mau mulia dengan kemuliaan yang hakiki, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Lanjutkan kajian kita dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah bi Syarhil Arba'in Nawawiyah, hadis nomor 20 tentang malu, di mana disebutkan al-haya'u syu'batun minal iman, bahwa malu ini merupakan salah satu cabang daripada keimanan. Apa maksudnya? Ai asarun min asaril iman, salah satu bekas efek daripada keimanan mesti menumbuhkan rasa malu. Malu ini merupakan syariat yang dibawa sama Nabi Muhammad SAW. Orang yang memahami syariat ini mesti dia punya rasa malu. Wa Nabi SAW adalah orang yang paling seorang manusia yang paling punya rasa malu. Malu yang kemarin disebutin itu malu yang menghalangi daripada perbuatan buruk, malu yang enggak datang kecuali dari kebaikan di situ ya. La ya'ti illa bikhair, disebutkan malu itu. Al-haya la ya'ti illa bikhair. Rasa malu itu enggak datang melainkan baik. Cuman perlu diluruskan, malu nu kumaha, era nu kumaha. Ada kemarin disebutin, ada khojal, ada ajaz. Kalau khojal mah apa ya? Salah paham mengenai arti malu yang sesungguhnya yang dimaksud oleh syariat. Kalau kita malu nggak ngaji, malu nggak sholat, malu nggak berakhlak, malu kalau sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat, itu malu yang baik, itu malu yang dimaksud. Malu tuh ada malu dari misalkan berbuat haram, itu malu yang wajib. Malu menjaga kita untuk selalu konsisten melakukan kewajiban, itu malu yang wajib. Malu nggak sholat, malu melakukan maksiat, malu tuh wajib. Ada malu yang proteksi kita, jaga kita untuk selalu di amal sunnah Nabi SAW, itu malu yang sunnah. Ada lagi malu yang mubah, ada malu yang buruk. Malu yang buruk tadi yang disebutin sama Nabi SAW,
yang bukan termasuk malu yang baik. Itu khojal sama ajaz, itu apa ya, sifat gengsi ya. Malu tuh cuman gengsi, oh malu saya gini-gini ya, malu pakai sarung, nah itu nggak benar tuh. Malu berbusana muslim ya. Malu karena dekat sama orang-orang tukang ngaji misalkan ya. Nah gengsi itu mah sombong, bukan malu namanya ya. Salah memahami arti malu ya. Malu itu mestinya proteksi orang untuk selalu istiqomah, itu malu yang dimaksudnya. Malu nggak berakhlak, malu ngucapin ucapan yang tidak baik, itu malu ya. Malu yang sesungguhnya yang kayak gitu ya. Nah ya, seorang salaf menyebutkan khafillah ala qadri qudratihi alaik, takutlah kamu kepada Allah. Segimana kita harus takut sama Allah? Seukuran apa? Seukuran kemampuan Allah untuk bertindak sama kita. Kira-kira Allah punya tindakan, kudrohnya Allah, kemampuan Allah untuk menindak kita, ada batasan nggak? Sebatas itu kita dipinta untuk takut sama Allah, sebatas kemampuan Allah, berarti nggak ada batas. Terus saja belajar untuk takut sama Allah. Makin menyelami kita rasa takut sama Allah, makin kita takwa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kadang kan kita suka salah menempatkan rasa takut itu ya. Takut sama sini, nggak takut sama ini. Takut ya. Ini takut itu, ini masalah rasa juga perlu belajar kita. Rasa itu perlu belajar. Rasa itu adalah kalau kita bisa pelajari rasa baik, takut yang benar itu gimana, rasa malu yang benar itu gimana. Itu adalah daripada poin-poin ketakwaan. Takwa kita bakal bagus, baik kalau kita memahami rasa tadi tuh, rasa takut gimana, rasa malu gimana ya. Takut kalau kita meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, wah bagus takut kayak gitu ya. Nah, mupuk kita untuk istiqomah dalam iman dan takwa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya gitu ya. Ngomong takut-takut aja, sholat kagak takut-takut aja, maksiat terus ya. Nah itu mah bukan takut, ngaledek itu mah namanya ya, kurang ajar kayak gitu. Nah itu mah pura-pura namanya takut yang sesungguhnya. Sumbernya dari hati kita, rasa takut sama Allah. Yang buat kita takut sama Allah bukan kita menjauh sama Allah. Justru ketika kita jujur takut sama Allah, kita akan mendekat sama Allah. Beda kalau takut sama makhluk, kita pasti menjauh sama makhluk. Artinya takut jadi jauh sama Allah. Takut dapat murkanya Allah, makanya kita mendekat sama Allah. Melakukan interaksi hubungan baik sama Allah, muamalah yang baik sama Allah dengan beribadah, diperbaiki terus, makin diikhlaskan, sabar dalam ketaatan, sabar jauhin maksiat. Itu buah-buah daripada takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita untuk takut belajar belajar takut sama Allah, karena kita belum dapatin takut yang sesungguhnya. Mesti kalau takut kita takwanya luar biasa. Kalau dapetin hakikat takut, khauf pada Allah, mesti kita takwa luar biasa. Makanya belajar takut sama Allah. Gimana tuh ya? Ya banyak-banyak ibadah, banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak ngaji, banyak-banyak dekat sama orang yang takut sama Allah. Biar kita juga merasakan bagaimana mereka memahami rasa takut sama Allah, yang membimbing mereka untuk takwa dengan ketakwaan yang hakiki. Lalu wastahi minhu ala qadri qurbihi minka. Lalu malulah sama Allah. Malu sama Allah segimana? Ukuran kita malu sama Allah itu seukuran dekatnya Allah padamu, kata si soleh ini ya, si salafus soleh ini. Kira-kira Allah dekat sama kita ada batasan nggak? Allah itu gorib, Allah itu maha dekat, dekatannya tanpa batas, dekat banget. Orang tuh bisa malu sama seseorang karena merasa diawasin, ketahuan gerak geriknya. Nggak ada yang lebih dekat, lebih mengawasi, lebih mendengar, lebih memahami gerak gerik kita melainkan Allah. Ya'lamu kha'inatal ayuni wa ma tukhfis sudur. Allah itu mengetahui kha'inatal ayun, hianatnya mata, bola mata kita lagi jalan. Seakan-akan lihatnya Quran padahal matanya ngelirik, saya tak gelis nih ya. Hianatnya mata, Allah tahu. Padahal kadang-kadang manusia nggak sampai ngelihat sejauh itu. Bola mata kita ngelirik kemana nggak tahu. Allah tahu. Dan nggak pakai repot. Coba kalau kita lihat satu orang, dua orang masih bisa mungkin ya.
Coba lihat 10 orang di sini. Ini ada berapa sahib kita nih, kanan kiri. Kelihatan semua enggak? Paling kelihatan nih ya, sisi ini aja ada ya. Enggak bisa rinci, Allah rinci lihat. Sampai bola mata kelihatan. Gerak-geriknya semua ketahuan sama Allah. Allah Sami'un Basir, Allah Maha melihat lagi Maha mendengar, Khabir, Allah Maha mengawasi. Allah tahu, Allah dekat. Dengan segala, Allah dengan ilmunya, dengan muhitnya Allah menguasai detailnya. Tahu nggak kita jumlah bulu alis yang ada di mata kita? Ada berapa? Diri kita aja kita nggak tahu, saking jahilnya gitu ya. Diri kita nggak tahu, Allah tahu. Kita bisa tahu, harus cari tahu dulu, itu nggak tahu. Salah, ngitung lagi satu-satu. Allah tahu semua, nggak ada yang tersembunyi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di langit, di bumi semuanya, luasnya ilmu Allah. Wasi'ah kursiyyuhus samawati wal ardh. Seluas langit dan bumi Allah tahu semuanya, gerak-geriknya, sel-sel di dalam tubuh kita. Ya Allah, itu luasnya ilmu Allah ya. Nah gitu. Jadi malulah sama Allah sekedar dekatnya Allah, seukuran dekatnya Allah pada kita. Nggak ada ukuran ya kan? Udah sangat dekat ya. Aqrabu min hablil warid, ya, lebih dekat daripada urat nadi. Maksudnya dekat banget, udah nggak ada batasan ya. Ini dekat dengan ilmunya, dekat dengan pengawasannya, dekat dengan pendengarannya, dekat dengan segala penguasaan Allah pada kita semuanya ada. Menyambut nyawa kapanpun bisa, bertindak sama kita kapanpun bisa. Nah, seukuran itulah kita malu. Kadang orang bisa malu sama makhluk bagus, tapi harus tetap kayak layaknya takut kita. Takut tuh ada macam-macam, takut sama Allah, takut sama makhluk, takut sama ibu, takut sama bini, ya, ada takut sama bini ya. Takut sama kawan, takut macam-macam dah, takut sama hewan ya. Tapi nggak boleh rasa takut kita sama Allah dikalahkan sama takut sama makhluk. Takut sama Allah harus paling tinggi. Begitu juga rasa malu kita sama Allah. Malu kunaon telat sholat berjamaah. Emang Allah nggak tahu kita? Apa nggak malu sama Allah ninggalin kewajiban? Apakah nggak malu sama Allah melakukan maksiat? Allah lebih dekat dari pandangan mereka semua, dari penilaian mereka semua, dari mungkin tindakan mereka semua. Allah yang maha unggul dari segala-galanya. Nah gitu ya. Jadi takut sama Allah, malu sama Allah harus adalah hal yang paling menguasai kita dibandingkan rasa takut dan malu kita sama yang lain. Nah, itu juga menopang, kita perlu malu sama orang, ada perasaan malu itu bagus, bagus. Tapi jangan, kadang-kadang bisa nyasarin tuh malu sama makhluk, kadang ya. Itu kadang ada kalanya begitu. Makanya harus dominan malunya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah masih bahas itu. Nah, di mana malu juga kadang-kadang kayak gini yang disebutin sama Nabi, inna dinana hadza la yasluhu li mustahin. Sesungguhnya agama kita ini, kata Nabi, nggak cocok buat orang pemalu. Mau ngajar malu, mau belajar malu, mau sholat berjamaah malu, mau riungan kebaikan malu. Nah itu cocok begitu. Nah dalam sisi ini nih ya. Nah, jadi malu tuh macam-macam. Jangan polos, orang mah malu pan saya sahur al haya minal iman, kagak ngaji. Ngawur sih ya. Nggak jadi dalil pembenaran pada dirinya. Malu kenapa nggak hadir pengajian? Malu. Nggak ini yang baik-baik nggak mau, malu bakti sama orang tua. Malu bakti sama orang tua. Ada lucu banget tuh ya, itu malu yang nggak benar. Nah karena beberapa praktek Islam itu, beberapa praktek agama itu memerlukan keberanian. Nggak mungkin nih kita punya ustadz, punya ashab ya, yang ceramah malu, bisa ceramah nggak? Yang ngajar malu, bisa ngajar nggak? Macam-macam kayak yang Ashabul Hadrah nih. Kalau malu kira-kira mau tampil nggak? Susah tampil ya. Nggak bisa, nggak cocok nih. Banyak praktek agama itu membutuhkan menyampaikan malu yang nggak tepat, nggak pada tempatnya begitu. Paham ya? Inna dinana la yasluhu, kata Nabi, limustahi. Ini agama, praktek agama kita nih banyak nggak cocok sama orang yang pemalu, yang tadi yang sisi itu ya, yang menghalangi dia dari praktek agama. Nah, masih bahas itu ya, masih bahas tentang malu nih. Wa misluma zakarol wa misluma zukira,
Seperti yang setelah disebutkan al-haya'u, bahwa malu fil ilmi, dalam ilmu, yaitu al-mani'u min su'alihi, ya, malu yang apa, yang malu yang enggak tepat nih ya. Itu yang disebutkan malu dalam urusan ilmu. Ya. Gimana malunya? Al-mani'u min su'alihi, yang mencegah orang yang punya malu yang salah kaprah ini untuk bertanya an muhimmatil masailah, daripada perkara-perkara yang penting, masalah-masalah yang penting. Wah, ini penting, rukun sholat, mau nanya sama ustaz, aduh malu ah. Nah, orang penting kok dia malu, gitu ya. Nggak cocok nih ilmu ini buat dua orang, kata Nabi, kata Imam Syafi'i, dua orang nggak cocok buat nuntut ilmu. Pertama al-mutakabbir, orang sombong, gengsian, wah nggak mau, ustaz itu masih muda, lebih muda dari saya, atau ustaz itu saya dulu teman saya itu, ya teman kamu pintar, kamu kagak, jangan pakai sombong-sombong dah. Oh itu adik kelas saya, iya adik kelas kamu pintar, kamu nggak bisa, jangan pakai sombong-sombong. Nggak ada pakai, ya. Abu Malik itu paling marah. Ada orang tolabul ilim merendahkan mu'alimnya, walaupun usia seusia atau di bawah usianya, nggak boleh. Hak mu'alim itu diagungkan, pengajar itu harus diagungkan walaupun lebih muda dari kita, ya. Jangan nganggap usianya, tapi lihat ilmunya. Ilmu itu sifatnya Allah, sifatnya Nabi, mulia. Yang muliakan ilmu akan Allah muliakan, ya. Jadi jangan pakai sombong-sombong. Yang sombong nggak bakal dapat ilmu, gengsi-gengsian gitu ya. Kedua, yang nggak bisa dapat ilmu itu mustahil, orang yang pemalu. Isin arek ngaji, isin orang mah tos sepuh, isin pan orang kaya. Wih, orang kaya apa hubungannya belajar sama orang kaya? Nggak ada hubungannya. Oh kan saya pejabat, masa saya hadir pengajian, apa urusannya? Bodoh amat, mau pejabat mau apa? Ngaji mah ngaji aja, nggak mau tunduk sama syariat Nabi, hina tuh orang ya. Kita nih semua ada di bawah syariatnya Rasulullah SAW. Jangan pakai gengsi-gengsian. Siapapun selama itu walau abdun habasyun, kata Nabi kan, kalau ada orang yang jadi apa? Amir kita, maksudnya termasuk amir di sini kan seorang ulama yang bisa jelasin mana yang halal, mana yang haram. Nggak peduli dia, walaupun dia hamba sahaya dari Afrika, budak hitam. Kalau dia memang perlu memang kita memang butuh, memang dia orang berilmu, kita wajib datang sama dia untuk mempelajari ilmu sama orang tersebut. Nggak peduli siapa sukunya, orangnya siapa, nggak peduli mau muda, mau tua, mau bahasa apa, mau suku apa, bodoh teing. Selama dia berilmu dan layak untuk dipelajari sama dia, orang-orang yang layak untuk kita jadikan guru, belajar. Lihat Sayyidina Bilal, lihat Luqmanul Hakim, lihat Imam Hasan Basri, itu mereka semua adalah orang-orang Afrika, ya. Tapi orang dari siapa yang dekat sama mereka dapatin kemuliaan ini, dapatin ilmu, ya. Jadi nggak boleh pakai malu-malu, nggak boleh pakai gengsi. Nah gitu. Nah ini malu yang salah kaprah. Ya. Nah kalau untuk urus ini harus paling depan, harus paling depan, harus tampil untuk nanya sesuatu yang kira-kira memang penting. Ntar nanya juga, lihat ya. Memang disebutin as-su'al nisful ilmi, soal itu, pertanyaan itu merupakan separuh daripada ilmu, tapi ditahqiq sama ulama, diluruskan lagi, dirinci lagi sama ulama. Karena gini nih, kadang-kadang ada orang polos nanya, sembarang nanya aja, nanya yang nggak nyambung-nyambungnya. Pernah Imam Abu Hanifah di pengajiannya lagi bahas puasa. Puasa itu dimulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Udah beres bahas tentang puasa, udah beres kajian beliau menyodorkan sama mustami, sok ada yang mau nanya gak? Maka ada satu orang ngacung, wah Imam, bagaimana kalau mataharinya nggak tenggelam katanya. Dijawab atau teke ini ya. Wasananya kayak gitu ya. Akhirnya udahlah. Mulai saat itu Imam Bukhari nggak mau buka pertanyaan. Biar kalau nanya aja, nggak usah pakai buka pertanyaan. Karena gitu. Kadang ada pertanyaan yang layak, ada yang nggak layak. Dulu juga rusaknya ya. Kadang-kadang pertanyaan itu bisa jadi masalah juga. Makanya dalam segala masalah itu perlu rincian. Memang
Ya, malu bagus, tapi malu gimana nih? Lihat dulu definisinya, takrifnya, palanggerana kalau istilah di pesantren itu palanggerana apa? Gitu. Pahamnya gimana? Pertanyaan bagus, tapi pertanyaan yang model gimana? Makanya ditahqiq sama ulama, husnus su'al nisful ilmi. Pertanyaan yang bagus itu adalah separuh dari ilmu. Pertanyaan bagus itu juga perlu adab. Lihat, kiai kita lagi capek, ustaz lagi capek, ditanya, "Sama gimana nih?" Capek habis ngaji, habis apa? Tar dulu, ada adab di situ ya. Nah, gitu ya. Nah, dalam segala sesuatu perlu ingat. Nah, di sini kita perlu ngaji ya. Perlu ngaji, perlu terus belajar apa etikanya, caranya segala macam tuh itu penting. Baru kita dapetin ya. Jadi belajar itu dapetin metode, dapetin pemahaman, dapetin niat fungsi kita belajar itu ya. Nah, jadi di antara malu yang nggak tepat itu adalah malu dalam urusan ilmu yang kira-kira mencegah dia untuk menghalangi dia untuk bertanya pada masalah-masalah yang penting dalam urusan agama. Idza ashkalat alaihi fahuwa mazmum. Itu masalah-masalah agama yang kira-kira dia muskil, dia nggak ngerti. Masalah sholat kan penting, masalah suci kan penting. Kalau perempuan masalah haid, masalah itu kan penting ya. Dia nggak mau nanya, malu. Nah, ini nggak benar nih. Fahuwa mazmum. Maka malu yang kayak gitu tercela. Goreng begitu mah. Nggak bagus ya. Walidha, oleh karena itulah qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, berkata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, nikman nisa'u nisaul ansor. Perempuan terbaik itu adalah perempuan dari golongan Ansor. Kenapa? Saat berkumpul Siti Aisyah bilang begitu. Lam yamna'uhunnal haya'u an yas'alna an amri dinihinna. Di mana sifat mereka lam yamna'uhunna, tidak mencegah mereka, tidak menghalangi mereka. Apa yang tidak menghalangi? Haya'u failnya. Malu tuh nggak buat mereka terhalangi. An yas'alna an amri dinihinna, untuk mereka bertanya pada perkara agama mereka. Jadi orang Ansor tuh suka tanya urusan penting, nanya, nggak pakai gengsi, nggak pakai malu-malu, nggak pakai minder-minder. Nah, minder itu salah ya. Ini lebih enak tadi kalau diartikan agama ini nggak cocok buat orang minderan. Ya. Kalau minder nggak cocok. Jangan minder. Agama nggak ngajarin minder, akhlak bukan minder. Malu iya, minder enggak. Nggak bisa minder. Ntar mau amar ma'ruf, minder saya mah siapa tuh? Aku mah apa tuh katanya, ya lah capek deh. Ini harus dobrakan, ada amar ma'ruf itu dobrakan, ada urusan, ada metode, ada cara, harus maju ke depan ya. Gitu. Untuk apa? Untuk perkembangan itu perlu upaya, perlu gerakan gitu ya. Nah, jadi gimana wajah fi sahihain, disebutkan datang riwayat dalam dua sahih, sahih Bukhari dan sahih Muslim. Kenapa? Anna Umma Sulaimin, bahwa ada seorang sahabiah namanya Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha, ja'at, kenapa beliau datang ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang ke Rasulullah, ngapain? Faqalat, dia berkata, innallaha la yastahi minal haq. Masya Allah. Allah sesungguhnya Allah itu nggak malu daripada kebenaran. Ini kalau kebenaran nggak usah pakai malu-malu. Hal alal mar'ati, baru nanya, apakah ada kewajiban bagi perempuan min guslin, daripada mencuci izahiyah talamat. Kalau dia mimpi, maksudnya mimpi dalam tanda kutip mimpi basah. Ya Rasulullah, apakah seorang itu wajib mandi kalau dia mimpi basah? Kira-kira kalau nggak ada yang nanya, pada tahu nggak? Nah, ini kan penting, mendobrak pemahaman biar orang pada ngerti ya. Makanya disebut pintu ilmu itu bertanya. Tapi tadi tanyanya awas ya, jangan nanya gimana kalau matahari nggak tenggelam. Ya. Nah, malas ya, dengarnya juga udah kesel ya. Gitu ya. Maka saat itu kalau Rasulullah bilang iza ra'atil ma'ah. Ya, kata Rasulullah. Kapan? Manakala dia lihat air. Itu Rasulullah kalau ngucapin sesuatu yang kira-kira sensitif, artinya bisa berpotensi joran gitu ya.
ada jorang-jorangnya gitu. Rasulullah ngomongnya pakai bahasa-bahasa halus, bahasa-bahasa sindiran. Rasulullah nggak pernah ngomong-ngomong jorok, nggak ada ngomong jorok. Kubul dubur emang artinya apa? Kubul itu depan, dubur belakang. Saking Rasulullah menjaga etika ketika mengaji itu, sampai kadang-kadang sahabat Nabi bingung itu apaan sih yang dia sebut Nabi. Oh itu maksudnya ke situ. Oh gitu ya. Saking Rasulullah menjaga jangan sampai itu majelis ilmu itu ternodai dengan bahasa-bahasa yang kurang beretika. Gitu ya. Jadi jangan ada alasan. Oh ini mah fikih kudu jelas. Emang kudu jelas. Ya. Da umumnya orang masalah gitu mah cepet connect. Ya. Nggak usah pakai terang-terangan amat deh. Basi deh ngomong harus terang-terangan jorang ya. Jangan ya. Nggak etika tuh. Ngomong tetap ya biasa. Kubul tahu ngerti arahnya kemana. Kecuali kalau hal-hal yang kira-kira memang udah mendesak nggak bisa dijelasin kecuali memang harus begitu. Ya. Rasulullah nggak pernah ngomong cari satu hadis yang Rasulullah nyebutin terang-terangan dalam masalah pelarangan gitu. Nggak ada. Insya Allah nggak ada. Ya. Jadi Rasulullah ngomongnya dengan bahasa-bahasa ini mah disebut kalau lihat air. Maksudnya lihat mani gitu ya, keluar mani. Kalau keluar mani ya mandi kata Nabi ya. Ya'nil mani, itu yang dimaksud Rasul adalah air mani. Kalau lihat air mani bangunnya ada mani ya udah mandi, berarti wajib mandi. Falam tastahi minas su'al andiniha. Maka dilanjutkan bahwa perempuan itu Ummu Sulaim salah seorang dari perempuan Ansor. Ansor itu orang Madinah. Ansor itu penolong. Kenapa disebut penolong? Karena orang Madinah itu tolong orang Muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka kan pribumi, orang Ansor itu ditolong. Yang punya rumah dibelah rumahnya bagi dua. Yang punya ladang dikasih ladang. Kadang-kadang yang masih belum nggak ada istri. Mereka punya istri atau dua atau tiga, diceraikan salah satunya dinikahkan sama orang Muhajirin. Makanya disebut penolong. Bela-belain sahabat Nabi yang dari kaum Muhajirin, dibelain, ditolongin dalam urusan apa gitu ya. Rumah, tempat tinggal dikasih. Nggak punya pekerjaan dikasih ladangnya. Karena orang-orang Mekah jago jualannya. Orang Madinah pribumi, biasanya pribumi kan leha-leha ya. Orang Sunda orang loba tanah ieu dah sewakeun we. Orang Betawi leha-leha punya kontrakan aja. Biasanya orang hijrahan yang jago bisnis gitu ya. Nah, itu orang Ansor kasih pinjem kasih mereka dikasih modal gitu ya, tanah segala macam. Akhirnya berkembang. Di antaranya ada Abdurrahman bin Sohar jadi sahabat-sahabat Nabi yang berhasil setelah dikasih modal sama orang-orang Ansor ini. Nah, ini perempuan Ansor kata Siti Aisyah jempol, perempuan hebat. Kenapa? Nggak malu-malu kalau untuk urusan nanya agama, nggak pakai gengsi, nggak pakai minder. Jadi lebih enak minder ya. Itu yang malu, yang salah paham tuh yang minder. Jangan minder dalam urusan agama. Maju. Kalau urusan memang penting harus dilakukan, lakukan. Jangan pakai minder. Wa'lam, lalu ketahuilah anna aqallal haya'i, bahwa sungguhnya minimalnya malu minallah pada Allah, huwa alla yaraka haitsunahak, yaitu jangan sampai Allah lihat kamu manakala Allah melarang kamu. Jangan maksiat maksudnya ya. Jangan sampai Allah dapatin kita dalam kondisi kita maksiat. Merasa malu mau maksiat, lagi di kesendirian. Ya Allah lihat saya malu gitu ya. Tuh. Wala yufqiduka haitsuna amarok, dan tidak kehilanganmu saat Allah memerintahkanmu. Wa kamalu, lalu kesempurnaannya Allah turidak biqalbika siwa. Kamu jangan menginginkan dengan hatimu itu, enggak pernah ada keinginan di hati selain pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda kepada para sahabatnya, wasahyu minallahi haqqal haya, malulah kalian pada Allah dengan malu yang sesungguhnya. Waraddada dzalika miraran, Rasulullah ulang itu ucapan berkali-kali. Malulah kalian pada Allah dengan malu yang sesungguh-sungguhnya, malu yang benar, malu isin anu nyaan, bukan malu-maluan pura-pura saya malu padahal enggak malu.
main labrak aja, bodoh teuing padahal mah ya. Nah, Rasulullah sebutin gitu sama sahabat Nabi berulang, malulah kalian pada Allah dengan malu yang sesungguhnya. Qalu, maka para sahabat berkata, inna lanasahi ya Nabi Allah, walhamdulillah. Wahai Nabi Allah, sesungguhnya kami ini sudah malu sama Allah. Alhamdulillah kami sudah malu sama Allah. Kami malu kok sama Allah ya. Maka Nabi menyahut lagi, laisa dzalik, bukan begitu. Walakin al-istihya minallah haqqal haya, akan tetapi malu pada Allah yang sesungguhnya ya, adalah an-nahfadhur ra'sa wa ma wa'a. Jaga nih kepala sama yang ada di sekitar kepala. Di kepala ada apa? Ada mata, jaga mata, jangan lihat yang macam-macam ya. Jaga, ada di mata, di kepala ada apa? Ada hidung. Jangan cium yang macam-macam apa ya? Memang masih ada hidung paling dikit ya. Ada nggak masih hidung? Ada lah ya. Ya, sebagaimana ada taatnya ada maksiatnya. Maksiatnya apa? Di jalan-jalan di pasar ya. Ada si Eis lewat wangi banget. Nah, itu contoh ya. Suka kan kadang-kadang gitu. Ini harum di sana. Bahaya, jangan, itu zina hidung gitu ya. Itu zina hidung. Ya, memang paling minim hidung tuh ya maksiatnya, tapi ada maksiatnya ya. Jaga hidung ya. Malu macam-macam gitu dipakai gitu-gituan, mata dipakai yang gitu-gituan nih. Jaga kata Nabi ya. Terus telinga pakai denger yang enggak, lisan dipakai ngucapin yang enggak, dan seterusnya. Apa yang dikandung sama kepala kita jaga. Malu untuk dilakukan di tempat yang enggak semestinya ya. Di fungsi yang enggak semestinya gitu. Kata Nabi, itu aplikasi malu tuh di situ ya. Terus wal batna wa mahawa, dan perut, jaga perut dan apa yang dikandung sama perut ya. Yaitu makan jangan yang ngaco-ngaco ya. Jangan yang haram, malu ya. Wa an tazkural mauta wal bala wal bila ya. Dan hendaknya kau ingat mati ya. Juga ingat kemusnahan ya. Bakal fana, kita bakal mati, malu ya. Tuh aplikasi malu tuh. Faman fa'ala dzalika, maka barang siapa pegang, laksanakan 3 tadi ya. Jaga kepala dan apa yang dikandungnya, jaga perut dan apa yang dibawanya, dan ingat mati, ingat kefanaan, bakal musnah, bakal habis semua. Kerja kita, apa yang kita kumpul-kumpulkan bakal kita tinggalin semuanya ya. Jabatan setinggi apa aja udah tetap aja jadi tanah ya. Gitu. Nah, kata Nabi, barang siapa lakukan itu faqad istahya minallah haqqal haya'i, maka dia sudah malu sama Allah dengan malu yang sesungguhnya. Eta baru malu yang benar kata Nabi. Wa mazala yuqarriru dzalika hatta alqahu. Rasulullah terus ulang ucapan itu. Tuh ya. Ini juga dari dalil kalau ngomong kita mau ngajarin ya, sama mungkin ada murid kita atau ada anak kita, nggak cukup sekali dalam urusan tarbiyah, diulang-ulang. Nabi ini ulang ucapan ini berkali-kali sama sahabat sampai mereka akhirnya menangis tersentuh dengan nasihatnya Nabi. Ini malu yang benar tuh yang kayak gini, bukan ngomong malu-malu doang. Begini malu tuh gini diulang sama Nabi sampai mereka menangis. Wafil hadis disebutkan di dalam suatu hadis, arbaun min sunanil mursalin, ada 4 di antara sunnahnya mursalin, para rasul. Para rasul ini punya gaya hidup 4 semua. Dari Nabi Adam hingga Nabi kita Nabi Muhammad SAW punya 4, nggak bakal lepas, selalu ada di setiap Nabi dan Rasul ya. Apa? Pertama at-ta'attur. At-ta'attur ya. Pertama adalah menggunakan wewangian. Wewangian apa aja, mau pakai buhur, mau pakai apa, pakai minyak wangi ya. Sunnah. Wah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW nggak usah pakai minyak wangi juga udah wangi, keringatnya wangi. Pernah satu kalau nggak salah Ummu Sulaim atau siapa ya, Rasulullah keringatan langsung ditadahin keringatnya Rasulullah, dipakai itu nggak hilang-hilang wanginya. Kalau kita mah keringatnya udah jelas bau, bau nggak enak. Kalau udah nggak mandi aja sehari, udah kecium deket-deket orang pada mau enak udah ya kali ya. Nah, Nabi ngajarin kita, sekalian beliau jasad beliau nggak bau, ngajarin sama kita. Nabi itu kalau pakai minyak wangi sampai basah-basah. Sampai kelihatan kadang di rambutnya ada kilauan bekas minyak wangi. Padahal jasad Rasulullah harum luar biasa, ngalahin minyak wangi yang dipakai bisa jadi ya. Gitu. Tapi ngajarin sama kita, nyontohin.
bahwa Islam tuh bawa keindahan. Nih, jangan tar muslim kucel, bau, ya. Wah kayak gitu. Nabi nggak ngajarin gitu. Nih, kalau Nabi ngajarin kita bersih hidup, ya. Apik, enak, nyaman gitu ya dilihat sama orang, ya. Gitu ya. Apalagi thalabul ilm, nih. Apalagi orang-orang yang suka ngaji harus berpenampilan yang rapi, yang bersih, yang ya nyaman ya. Memang itu bukan agama, tapi yang jaga izzah, ya. Jaga kemuliaan agama ini jangan sampai dihinakan gitu ya. Taatur pakai minyak wangi. Bahkan sebagian salaf itu, sebagian ulama soleh itu saking perhatiannya sama sunnah Nabi dalam hal ini ya, taatur. Ada sebagian salaf yang sepertiga nafkahnya dipakai buat minyak wangi. Misalkan nih, kita sehari dapat uang hasil kerja 90.000 biar gampang ngitungnya. 30.000 dipakai buat wangian. Artinya hidupnya bersih, apik, enak, nyaman gitu ya. Gitu ya. Wah, ingat ya, kalau pakai minyak wangi itu selera orang bukan selera kita ya. Sunnahnya minyak wangi itu pakai selera orang. Nih anak pakai minyak wangi harus mandang Ustaz Ade, harus mandang Ustaz Nasrul, Ustaz Aje. Ya. Gimana nih? Wah, beliau sukanya wanginya yang fresh. Anak pakai minyak misik yang misik hitam, waduh, mual Ustaz Ade. Nah, itu enggak sunnah. Jadi minyak wangi itu memandang selera orang. Ya nggak mungkin selera orang sama ya, tapi umumnya orang lah. Gimana kira-kira? Jangan suka nyaman sendiri aja sama orang lain, orang pada enak mau minyak wanginya ya. Tuh, taatur. Ntar ada sunnah-sunnah berkaitan tentang minyak wangi ya. Terus wan nikah, kedua nikah. Nggak ada satupun nabi melainkan mereka semua nikah. Dari Nabi Adam hingga Nabi kita Nabi Muhammad nikah. Ada satu yang belum nikah, itu Nabi Isa. Dalam sama ulama disebutkan entar Nabi Isa kan datang di akhir zaman ya, mereka nikah, beliau nikah. Jadi sempurnalah untuk menggenapkan bahwa semua nabi min sunanil mursalin, di antara sunnahnya para rasul. Kebiasaan para rasul nggak pernah ada yang ninggalin nikah. Nah, gitu ya. Nah, kalau kira-kira kita bisa ya, ada jodoh ya, maksudnya ada jodoh, jangan menolak untuk nikah. Ya, niat dulu aja. Memang jodoh mah tetap jodoh sih ya. Niat. Kadang-kadang memang ada hambatan dan sebagainya. Niat, kita mau niat. Orang niat tuh dapetin pahala walaupun nggak sampai ya, nggak kesampaian ya. Terus yang ketiga wasiwaku, siwak, pakai siwak. Rasul pakai siwak. Apa yang di kantong kita selalu dibawa? Apakah siwak? Apakah rokok? Kalau rokok mah gelisah, ketinggalan balik lagi, udah setengah paro jalan juga balik lagi ke rumah. Kalau siwak, dah gampang dah. Penting amat. Kalau itu siwak, masya Allah ada 70 faedah kata Imam Ghazali dari penggunaan siwak itu. Di antaranya siwak itu mencerdaskan otak kita. Terus apa lagi? Membuat Allah ridho, membuat setan benci. Wah, ini jelas itu disukai sama Nabi. Ya. Siwak itu ada 70. Sampai di kitab-kitab itu ada bab khusus bab siwak. Saking pentingnya. Tapi betapa banyak di antara kita yang nggak peduli sama siwak. Barang cuman berapa sih? 10.000 awet. 15.000 nggak bakal habis sehari. Kalau rokok kan berapa? Rokok insya Allah sebungkus sehari kali ya. Atau kadang-kadang ada yang sebungkus atau sehari 2 bungkus ya. Berapa tuh? 50.000 lumayan. Kalau siwak udah dapet 3 tuh. Ini nggak ngomong masalah boleh hukum rokok, maksudnya mana perhatian kita, mana sunnah Nabi sama yang bukan sunnah. Anak nggak ngomong hukum. Siwak perhatikan, belilah siwak. Dimana salaf itu sama siwak saking perhatian sama sunnah Nabi ya. Mereka ngaku cinta Nabi bukan ngomong habis di mulut, ada aplikasi dalam keseharian. Saking perhatiannya para salaf sama siwak itu siwak itu kata disebutin ya dulu ada ketika anak ngaji di Ma'had ya, ngaji bidayah itu kan ada bab siwak. Itu ada yang salaf itu yang naruh siwak di kantongnya, kantong koko 1, kantong jubah 1, kantong gamis 1, di kasur 1, di kamar mandi 1, di depan rumah 1. Biar apa? Karena setannya saking gedeknya, kadang-kadang setan nyembunyiin siwak. Emak tuh setan saya. Memang subhanallah di antara barang yang gampang hilang itu siwak ya enggak? Gampang banget. Enggak tahu kenapa tuh. Siwak, pulpen, apa lagi? Duit. Wah, duit itu ada alarmnya, ada ininya ya. Cepat ketemu lagi mungkin ya, apalagi handphone dipegang mulu ya. Belilah siwak. Kalau perlu beli siwak berapa tuh ya? Taruh di mana? Berapa kantong. Jadi nggak ada celah kita selalu sholat dengan siwak 70 kali lipat dibandingkan sholat tanpa
siwak 70 sayang banget baca Quran, siwak sunnah siwak ini di setiap waktu. Mau masuk rumah siwak, keluar rumah siwak, mau apa lagi, mau makan ya bisa juga, bukan pokoknya dalam segala hal, mau zikir siwak, mau baca Quran siwak gitu. Kalau udah apa namanya diem lama siwak gitu, siwak sunnah. Mudahnya amalan ini, tapi betapa banyak orang yang meninggalkan siwak, apa susahnya sih gitu ya. Terus yang keempat wal haya'u, dan malu. Ini sunnahnya para nabi. Nggak ada nabi yang nggak pemalu, semuanya pemalu. Nah, malu udah hilang sekarang kita ya, udah nggak malu lagi. Hilang ya rasa malu kita. Malu tidak berakhlak, malu nggak ada malu lagi kita ngucap yang sembarangan. Nggak ada malu lagi untuk ketika kita berakhlak tidak baik. Ini malu harus dibudayakan lagi, diramaikan lagi. Wa qala al-Fudail rahimahullahu taala, berkata Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, wa nafa'ana bih khamsatun min alamatis syaqa. Ada 5 daripada ciri kecelakaan. Ini orang kalau dapat ada salah satu dari 5 perkara ini berarti dicelaka tuh orang. Apa tuh? Pertama, al-qaswatu fil qalbi, keras hati. Kasih nasihat, oh kita malain ke urang ke setan. Atau kalau kasih nasihat, oh itu sebetulnya ustaz teh ka urang wae, asa eueuh jelema di bumi teh urang we nu di sujud teh. Gitu ya. Enggak mau nerima nasihatnya. Nah, ya, contohnya ya, ketika baca Quran enggak tergerak, dengerin azan enggak tergerak. Itu contoh-contoh ciri-ciri hati kita keras. Hati-hati. Kalau hati kita keras, buru-buru ditanganin. Kita punya sakit gigi, buru-buru diobatin. Sakit kepala diobatin. Ini punya penyakit batin nggak diobatin, padahal lebih bahaya. Sakit di badan itu ditinggal mati udah beres perkara. Tapi sakit dalam urusan hati kita ini bakal ada pertanggungjawabannya, panjang urusannya. Jangan dibiarin. Kalau ada penyakit di hati, ada kibir, ada sombong, ada ria, ada segala macam, buru-buru ditanganin. Apa obatin? Baca Quran, zikir, banyak-banyakin biar ngobatin hati kita tuh. Banyakin sholat, banyakin istighfar, duduk sama orang soleh, tahajud dan sebagainya. Jangan lepasin wudhu. Itu diantara kiat-kiat agar hati kita jadi lembut diantaranya ya. Wajumudul aini, kedua yang menjadi alamat kecelakaan adalah jumudul ain, hati yang beku, mata yang beku. Maksudnya apa? Qillatu dam'iha, itu dikit air matanya, alias jarang nangis. Jarang nangis min khosyatillah, min sababiyah, karena dia takut sama Allah. Jadi nggak pernah nangis karena takut sama Allah. Kalau nangis handphonenya hilang meureunnya, nangis ini barangnya hilang meureun, nangis diputusin sama si is, bogoakan eta bisa jadi ya. Nangisnya gitu-gitu cerek semua Mana nangisnya karena Allah? Nangis karena takut sama Allah. Ya Allah bisa buat dosa, nangis. Wah, itu bagus. Satu qatratun qatratun min dam'in bisa babi khosyatillah yutfi'un nar kama qala bahwa satu tetes aja yang keluar, satu tetes air mata itu karena takut sama Allah. Benar, karena takut, bukan karena apa-apa ya. Bukan karena utang, ingat utang ya. Bukan karena apalagi sumpah atau apa, bukan, karena benar-benar takut sama Allah. Itu bisa memadamkan api neraka. Pernah nggak kita takut karena Allah nangis? Nah, semua orang bisa nangis. Ada yang nangis macam-macam, cerita ini cerita itu macam-macam. Mungkin diputusin kerjanya, di PHK, usahanya bangkrut, dan sebagainya. Nangis, bisa nangis, sumpah banyak masalah. Tapi mana nangis kita untuk Allah? Nangis kita takut sama Allah. Nah ini nggak pernah, jarang nangis karena takut sama Allah. Ini diantara ciri celaka. Berarti apa? Yang dipinta di sini berarti mafhumnya kita harus sering-sering nangis takut karena Allah, karena takut sama Allah. Nangis karena takut sama Allah. Contohnya apa? Buat dosa, takut ini jadi murka Allah, takut Allah jadi jauh sama kita, takut Allah nggak peduli lagi sama kita, takut Allah macam-macam, takut berkaitan takutnya sama Allah. Nah, gitu ya. Wakilatul haya. Yang keempat, dikit malunya. Bukan nggak ada malu. Kalau nggak ada malu berarti itu psikopat, jangan-jangan ya. Ketiga, pertama keras hati, kedua kering air mata, jarang nangis. Yang ketiga
qillatul haya, dikit rasa malunya. Ini jarang, nggak kurang ya, space malunya tuh dikit. Makanya nggak tahu malunya apa ya, makanya dikit malunya deh. Artinya banyak jebol lah, ya. Banyak jebol malunya. Maksudnya jebol dalam hal-hal yang mestinya bisa di handle, bisa dijaga sama malu. Kalau dia malu punya bagus kan jaga, sholatnya, jaga puasanya, ya nggak malu dia makan di lagi bulan puasa di tempat umum. Oh ya Gus, malukum kumaha aing beda. Gitu ya. Nggak ngaji kumaha aing qillatul haya, dikit malunya. Maksudnya ini kiasan mungkin nggak punya malu atau ya malunya dikit lah gitu ya. Ya harus besarin malu kita ya. Besarkan malu kita. Itu yang bisa membentengin keimanan takwa kita nih. Yang bisa jaga kita untuk selalu konsisten melakukan kewajiban, konsisten jauhin maksiat. Malu ini harus dipiara, gitu ya. Kadang malu kita mau malu tekadinya kunon taya motor nang butut, ya malu gitu cemen semua nih ya. Itu minder tadi ya minder teh ya. Sombong, imam minder imam sombong. Kenapa nggak hadir ke sana? Wah saya mah malu bajunya nggak ada baju kondangan, bajunya jelek-jelek. Yang gitu-gitu cemen semua gitu mah ya. Bukan malu yang dimaksud di sini. Warragabatu fid dunya, dan besar harapan sama dunia. Wah sama dunia, gitu ya. Nah itu yang keempat, besar harapan. Di mana Nabi SAW menyebutkan apa? Hubbud dunya rasul kulli hatiatin. Cinta dunia itu